berbagi, berderma, berzakat, berinfak, berwakaf, bersodakoh, memberi kepada orang lain, mengikhlaskan harta kita. Itu sebenarnya adalah perbuatan paling sulit yang dilakukan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat mulia, para Tribuners, apa kabar Anda semua hari ini? Mudah-mudahan Anda sedang bersukacita melaksanakan puasa Ramadan. Dan tentu Ramadan bagi kita semua yang beriman adalah sebuah kurusetra, tempat pertempuran yang menunjukkan kedikjayaan kita makhluk ciptaan Allah untuk mengendalikan hawa nafsu. Sahabat mulia Tribuners, bahasan kita kali ini adalah dua ibadah tersulit dalam diri manusia. Sahabat yang mulia, para Tribuners, sejatinya ada dua ibadah tersulit yang manusia hadapi dalam kehidupan nyata, yang kemudian Allah desain agar kita mampu mengalahkan ego kita dalam dua ibadah itu, dan kemudian memenangkan pertempuran ketika Allah meminta kita mengerjakan dua ibadah itu. Apa saja Tribuners? Yang pertama adalah berbagi. Ibadah bagi-bagi ini dalam bahasa Ambon ini paling sulit. Bahwa berbagi itu hanya orang yang ikhlas saja yang mau melakukannya. Berbagi, berderma, berzakat, berinfak, berwakaf, bersodakoh, memberi kepada orang lain, mengikhlaskan harta kita. Itu sebenarnya adalah perbuatan paling sulit yang dilakukan manusia. Sebab apa? Manusia juga dipenuhi hawa nafsu. Yang nafsu itu kemudian mengatakan kepada kita, jangan dong. Kalau kamu bagi hartamu, kamu akan habis duitnya. Kamu akan jadi orang kekurangan, kamu nggak bisa beli ini itu. Padahal Masya Allah, kalau kita kemudian mampu berbagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kedahsyatan dalam hidup. Barang siapa bersedekah, maka dia seperti menanam satu pohon, yang kemudian dari pohon itu tumbuh 7 tangkai, yang 7 tangkai itu bisa menghasilkan 100 tangkai lainnya. Masya Allah. Bagaimana Tribuners? Bagi-bagi mampu, tapi memang butuh keikhlasan. Kadang-kadang kita memang memerlukan energi untuk berbagi. Ada satu cerita ketika saya habis makan dengan 2 teman saya, Ustadz. Kemudian salah seorang teman saya Ustadz mengendarai mobil. Sambil kita mau jalan, kita ngasih tukang parkir 20.000. Dan saya tanya sama teman saya, kenapa Tat? Kenapa belum jalan? Kita nunggu kembalian tukang parkir. Saya bilang, Masya Allah Tat, kita makan di dalam habis 158.000 dan tukang parkir cuma kembali 15.000, kita mau ngambil. Gak malu kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kita makan habis 158.000 dan kita menunggu 15.000 kembalian. Sesuatu yang ironi. Maka berbagi memerlukan energi. Sahabat mulia para Tribuners, yang kedua adalah ibadah puasa. Jadi yang pertama tuh bagi-bagi, berderma, berdonasi. Yang kedua puasa. Puasa itu ibadah tersulit loh. Kenapa? Karena Allah sendiri menilai ibadah puasa kita. Kita boleh dengan gagah berani keluar rumah mengatakan kepada istri kita puasa, tapi gak ada orang yang tahu kalau kita sampai di Kudang Mati, warung Padang buka dan kita makan, dan tidak ada seorang pun yang mengenal kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengatakan ibadah puasa adalah tameng dan perisai bagi seseorang yang adalah hamba Muhammad. Jika ada orang ingin berkelahi, marah-marah, mencaci maki kita, katakanlah aku sedang puasa. Yang kedua, sahabat mulia, para Tribuners, puasa itu Allah nilai sendiri tingkatan kadar fikih pahalanya. Sebab apa? Kalau kita sholat, kita cenderung ingin dipuji orang. Oh, kita sedang sholat nih.
Kalau kita puasa hanya Allah yang tahu kita puasa beneran apa puasa-puasaan. Makanya Nabi mengatakan bahwa seringkali orang puasa itu tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia mendapatkan capek. Kenapa? Karena nggak mampu mengendalikan hawa nafsu. Dia bisanya cuma nggak makan dari subuh sampai maghrib. Padahal di sosmed berkelahi, berdebat, ngamuk-ngamuk, maki-maki. Di kantor sama teman juga sama, marah, bete. Padahal apa? Puasa adalah cara tercerdas mengendalikan nafsu. Nggak ada cara lain. Para Tribuners, nggak ada cara lain mengendalikan nafsu kecuali puasa. Kita sholat, nafsu kita masih tinggi bisa. Karena apa? Duit di kantong 10 juta. Akhirnya nafsu kita, ayo cepet. Mall mumpung buka, bentar lagi malam takbiran. Tapi kalau kita puasa, semakin lapar kita semakin menyadari bahwa manusia memiliki keterbatasan. Bahwa kita merasa betapa banyak orang yang tidak beruntung seperti kita. Puasanya bukan karena Ramadan. Puasanya karena memang gak ada apa-apa yang bisa dimakan. Terlebih daripada itu, puasa adalah cara terbaik mengendalikan hawa nafsu. Kita bukan cuma puasa menahan lapar dan haus. Puasa menahan mendolimi orang, mendolimi diri, tidak mengerjakan sesuatu yang buruk. Berpikir berkali-kali sebelum kita update status, jangan sampai mencela orang, menyakiti orang, mendolimi orang. Itulah makna puasa yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Yang Allah berikan Ramadan 29-30 hari ini Tribuners untuk apa? Untuk menaikkan ritme kita aja, mengingatkan kita. Tapi sepanjang hidup kita puasa dari mendolimi diri dan mendolimi orang. Itu sebenarnya dua ibadah paling sulit yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah berbagi. Bagi-bagi itu paling sulit. Makanya zaman Nabi itu, para sahabat Nabi itu kaya-kaya tapi Masya Allah kalau bagi-bagi. Umar bin Khattab itu membagi setengah hartanya untuk Nabi dakwah. Abu Bakar lebih dahsyat lagi, seluruh hartanya. Lalu Umar nanya ke Abu Bakar, Abu Bakar, kalau kamu ngasih harta semua, apa buat kamu yang kamu sisain? Dan keluargamu? Kata Abu Bakar, cukuplah Allah dan Rasul sebagai jaminanku. Masya Allah. Betapa dahsyat urusan dua ibadah ini. Maka kalau Tribuners ingin uji nyali dalam kehidupan sehari-hari, dua ini kita lakukan. Jangan pernah ninggalkan bagi-bagi. Sedekah subuh, sedekah sore. Sesungguhnya cara terbaik membeli kesukaran hidup dan musibah adalah sedekah, kata Nabi. Yang kedua, puasa. Puasalah tidak sekedar menahan lapar dan haus, menahan nafsu dari mendolimi diri dan mendolimi orang lain. Selamat puasa Tribuners. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ibadah puasa kita dan kita menjadi pemenang sejati dalam hidup ini dengan gelar la'alakum tatakum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.